Halo bro dan sis, apa kabarnya? Sudah lama rasanya saya tidak menyapa. Semoga kalian selalu baik-baik saja. Sedikit pengantar saja buat film yang akan kita paparkan kali ini. Judulnya Europa yang diangkat dari novel yang berjudul sama. Ceritanya merupakan pengalaman dari seorang survivor Perang Dunia Kedua, seorang warga Jerman berdarah Yahudi yang bernama Solomon Perel. Solomon Perel atau akrab dipanggil Salek ini bukan seorang tokoh yang inspiratif dan heroik, hanya seorang pemuda biasa, namun kejadian-kejadian yang ia alami selama Perang Dunia Kedua sedemikian luar biasa. Banyak kejutan yang dia alami yang berkesan komedi, saking anehnya momen-momen tersebut. Komedi ironi tapinya, maklum momennya di masa perang. Oke, biar nggak usah berlama-lama lagi, kita masuk saja ke alur cerita. Film ini menceritakan kisah hidup seorang pemuda yang bernama Salek Perel. Lahir tahun 1925 dari keluarga pengusaha toko sepatu berasal dari keluarga Yahudi. Keluarga ini tinggal di kota Pai, negara Jerman. Kota kecil yang banyak dihuni oleh warga Yahudi itu menjadi target kemarahan simpatisan Nazi yang makin mengganas di akhir tahun 30-an. Pada saat terjadinya kerusuhan, Salek yang saat itu hendak mandi langsung lompat keluar dan sembunyi di dalam sebuah tong kosong karena ketakutan. Saking ketakutan, dia nggak beranjak dari tong tersebut hingga malam hari ketika kericuhan sudah berakhir. Padahal saat itu, ia sama sekali nggak mengenakan wardrobe. Tetangganya lah yang kemudian membawakannya selembar pakaian, sebuah jaket kulit berlogo swastika yang ia temukan di antara sisa kericuhan. Ketika Salek masuk, keluarganya sedang dalam keadaan berduka mendapati bahwa Berta, anak perempuan mereka, telah menjadi korban keberingasan generasi muda pemuja Hitler. Merasa sudah nggak aman berada di Pain, ayah Salek yang aslinya orang Lodz, Polandia, membawa keluarganya untuk balik ke kampung halaman. Di kota Lodz, Polandia, keluarga mereka tinggal di lantai atas sebuah bioskop dan berakhir Salek menjadi cem-ceman tante pemilik bioskop kecil itu. Tiap hari tante ini memberikan les privat pelajaran biologi. Namun kedamaian tidak bertahan lama karena kemudian pihak Jerman mengobarkan Perang Dunia Kedua. Info yang didapat dari saudara yang seorang tentara, 2 atau 3 hari lagi tentara Jerman pasti akan tiba menduduki kota mereka. Oleh karena itu, Papa Perel yang khawatir dengan keselamatan 2 anaknya menyuruh Isaac dan Salek untuk kabur sejauh mungkin ke wilayah selatan. Esok paginya, dengan terpaksa, Salek bersama Isaac pergi meninggalkan kota Lodz, meninggalkan tante pemilik bioskop untuk kembali menjadi tante girang. Saat proses penyeberangan ke wilayah seberang, Salek terpisah dengan kakaknya yang ketinggalan naik perahu. Mereka lalu janjian untuk ketemu di seberang. Di tengah pelayaran, perahu ini papasan dengan perahu lain yang sedang bergerak menuju arah Lodz. Penumpang perahu itu berteriak bahwa Polandia sudah dikuasai oleh Soviet. Para warga Lodz yang lebih mendukung Hitler ketimbang Stalin akhirnya mendadak memutarbalikkan perahunya sehingga menyebabkan Salek terlontar ke perairan. Ia lalu berhasil selamat setelah dibantu oleh tentara Soviet. 2 hari Salek menunggu kakaknya di bantaran sungai, namun Isaac nggak kunjung nongol. Esok harinya, ia pun dibawa ke panti asuhan Grodno, Polandia, di mana di sana ia tinggal selama 2 tahun bersama anak Yahudi, Rusia, dan Polandia lainnya. Di sini, ia berkembang menjadi simpatisan negara Soviet. Salek yang Yahudi ini terpaksa pura-pura komunis agar mendapat tempat di hati para pengurus, terlebih lagi di hati Kak Gerda, seorang kakak pembina yang cantik menawan. Tiap malam, Salek selalu mencari waktu kosong agar bisa manjat ngintipin kamar kakak pembina itu. Suatu hari pada akhirnya pihak Nazi yang sudah berseberangan dengan Uni Soviet tiba juga di wilayah Grodno. Panti asuhan tidak lepas dari serbuan mereka, para penghuni akhirnya harus kabur mencari pertolongan. Bersama para warga sipil lainnya, mereka berhamburan menyusuri jalanan. Pesawat Nazi nggak segan menembaki mereka. Karena sibuk menghindari tembakan pesawat tempur, Salek harus mendapatkan nasib buruk. Ia tertinggal oleh truk warga yang mengangkut para penghuni panti bersama Kak Gerda. Salek pun terkapar sendiri di sebuah pohon dan ditemukan oleh tentara Jerman. Salek dikumpulkan bersama penduduk lain yang berhasil tertangkap. Seorang tentara Polandia yang tahu betapa kejamnya tentara Jerman terhadap Yahudi segera menyeru semua untuk menghancurkan KTP mereka.
Sementara yang lain mengkubur dokumennya, Saleh mengambil lagi dokumennya tersebut. Ia jadi terfikirkan sesuatu. Jadi ketika para tawanan lain dihajar dan disiksa karena ras mereka, Saleh langsung ngomong Jerman pura-pura jadi bangsa Arya. Saleh mengarang cerita bahwa ia ditawan oleh orang Bolshevik dan diseret ke panti asuhan Grodno. Prajurit itu pun menghadapkan Saleh kepada Passersan. Di sini Saleh kembali ditanyai perihal asal-usulnya. Dia mengaku bernama Joseph Peters. Saleh kemudian dipanggil lagi ke barisan. Ada seorang tawanan yang berontak karena menolak untuk dihukum. Dengan skill bahasa Rusianya, Saleh menjadi penterjemah bagi Passersan. Orang yang berontak ini mengaku bukan Yahudi dan bahwa dirinya adalah anak Yosef Stalin. Setelah dokumennya diperiksa, ternyata beneran bahwa prajurit itu adalah anak Stalin. Pihak Jerman pun langsung sibuk lapor atasan. Namun sebelum menyeret anak Stalin ini ke tahanan, terlebih dahulu mereka numpang beken dulu minta foto bersama. Saleh mulai dianggap sebagai jibat keberuntungan bagi serdadu-serdadu tersebut. Saleh berakhir diikutsertakan dalam rombongan tentara Jerman. Dia dibawa untuk melakukan gerilya ke pedalaman Rusia. Dikala momen kepepet, Saleh selalu ambil posisi pipis jauh dari teman. Dia takut kelihatan bahwa dirinya sudah disunat. Di Jerman saat itu, hanya orang Yahudi saja yang disunat. Kurang tahu kalau sekarang. Seorang rekan tiba-tiba memanggil Saleh. Dia bilang bahwa Pak Kapten ingin bertemu dengannya. Saleh diwanti-wanti agar gak usah bilang pernah diurus di panti asuhan komunis. Saleh pun dipertemukan dengan Pak Kapten yang menginterogasi dengan pertanyaan yang lebih detail. Saleh berusaha menjawab pendek-pendek saja. Rupanya Pak Kapten ini ngulik background Saleh karena ingin yakin kalau dia nggak salah pilih. Saleh berakhir resmi diangkat menjadi interpreter bagi pasukan Jerman. Pak Kapten mengingatkan bahwa perang ini adalah perang suci bagi mereka. Kehadapan muka Saleh, Pak Kapten menandaskan bahwa musuh mereka yang sebetulnya bukan Perancis atau Inggris, namun orang Yahudi. Meskipun ketika ditanya kenapa, Pak Kapten pun gak begitu bisa menjelaskan. Suatu hari Saleh diajak untuk berpatroli dan menemukan mayat 2 anak kecil Rusia yang mati digantung di depan rumahnya. Alih-alih bersimpati, tentara Jerman mengajak Saleh untuk membenci karena gara-gara orang Rusia lah orang tua Saleh mati. Sekalian Saleh membumi hanguskan rumah gubuk tersebut yang membuatnya jadi gamang dengan perasaannya siapa sebetulnya yang harus ia benci. Makin hari Saleh makin dekat dengan serdadu Jerman. Ia pun memutuskan untuk membakar KTP miliknya. Seorang prajurit yang bernama Matthias datang nyamperin Saleh dan mengajaknya untuk ngobrol. Orang ini ternyata sebelum jadi tentara, profesinya adalah seorang aktor teater. Dia sangat hafal prosa-prosa syahdu dengan lirik-liriknya yang beraroma roman picisan. Matthias sangat senang berbagi romansa tragis itu kepada Saleh. Esok harinya ketika Saleh hendak mandi, seseorang tiba-tiba datang ke dalam kamar mandi. Orang itu adalah Matthias yang ternyata adalah seorang predator. Matthias mengejar Saleh, mengajaknya untuk beromansa. Saleh yang normal ini tentu saja menolak, namun akhirnya ia pun jatuh gak berdaya. Saat itulah Matthias tahu bahwa Saleh seorang Yahudi, melihat dari barangnya Saleh yang sudah disunat. Akhirnya Matthias ini malah balik kasihan dan bersimpati. Ternyata nggak semua orang Jerman diliputi rasa benci. Matthias malah balik menganggap Saleh sebagai adik. Makin hari, kedua prajurit Jerman yang tidak patriotik ini makin dekat. Saleh asik-asik saja meladeni Matthias karena untuk saat itu hanya dialah satu-satunya teman yang ia miliki. Dalam sebuah pertempuran, Saleh sang penerjemah sedang bertugas untuk menerjemahkan pesan-pesan komando musuh ketika tiba-tiba serangan tentara Uni Soviet menyebabkan kematian beberapa rekan termasuk itu Matthias. Sementara semua teman lain undur alih posisi, Saleh hanya terdiam meratapi kematian Matthias. Saleh tetap berada di sana, mematung, tidak tahu apa yang harus berikutnya ia lakukan. Ternyata yang berikutnya ia lakukan adalah memanfaatkan radio penyadap telepon Rusia dan mencoba melakukan kontak. Dengan bahasa Rusia yang fasih, Saleh mengaku bahwa ia orang Yahudi yang terpaksa mengaku jadi orang Jerman. Komandan di seberang memberitahu bahwa malam hari mereka akan menghentikan penyerangan. Saleh disuruh merapat ke lokasi tertentu. Malamnya Saleh pun jalan menuju lokasi yang ditentukan dan langsung berdiri sambil mengangkat tangan agar gak ditembaki tentara Soviet.
Tentara Soviet di depan ternyata malah ikutan angkat tangan. Berikutnya datanglah pasukan Jerman di belakang yang merangsek masuk untuk menangkap tentara Soviet yang telah menyerah. Salek pun serta-merta dianggap pahlawan. Tentara Jerman menyangka bahwa Saleklah yang telah menaklukkan pasukan itu. Sebetulnya pasukan Soviet ini memang sudah kewalahan dan sudah berniat untuk menyerah. Atas aksi kepahlawanannya itu, Salek pun dipuji setinggi langit oleh Pak Kapten. Pak Kapten memutuskan untuk memasukkan Salek ke sekolah elit asuhan Partai Nazi. Sekalian juga Pak Kapten ini menyatakan minatnya untuk mengadopsi Salek karena ia memang nggak punya anak. Salek akan diwariskan lahan yang luas di pinggiran kota Berlin. Tak lupa Pak Kapten memfoto Salek untuk ia kirimkan kepada istrinya di Jerman sebagai hadiah. Beberapa hari kemudian, pihak pemerintah Jerman mengirimkan utusan untuk menjemput Salek dengan alasan status kepahlawanan dan anak angkat dari Kapten von Lerenau. Di kereta api, Tante Greta sang penjemput Salek langsung gemes melihat anak muda ini. Tanpa malu, si tante ini meremas paha Salek namun keburu kepergok sama seorang prajurit. Prajurit ini ternyata mengerti kebutuhan jasmani seorang tante di kesatuan. Dia pun menutup kembali tirai gerbong dan menyarankan agar Tante Greta mematikan lampunya. Salek pun nating tulus kalau lampu sudah mati. Yang penting identitasnya sebagai Yahudi tidak terbongkar oleh sang tante Nazi. Salek tiba di markas Akademi Generasi Muda Nazi dan disambut oleh kakak pembina. Dia kemudian diperkenalkan kepada semua siswa lain, lalu didaulat sebagai anggota Akademi Muda. Salek kemudian diperkenalkan dengan lagu kebangsaan Akademi Nazi yang kemudian harus ia hafalkan, yang mana isi liriknya kurang lebih adalah agar mereka membacok semua orang Yahudi yang mereka temui di jalanan. Yang pertama dilakukan oleh Salek di dalam mes adalah memeriksa kamar mandi. Dia ingin benar-benar yakin bahwa nantinya identitas aslinya sebagai orang Yahudi tidak keintip oleh teman akademi. Esok harinya adalah hari pertama Salek ikutan sarapan bersama di ruang makan akademi yang sedemikian megah. Selain makanan, santapan para siswa di sini adalah beberapa buku wajib, termasuk itu buku Mein Kampf karangan Adolf Hitler. Seorang siswi yang bernama Leni terlihat kesengsem sama Salek yang diperkenalkan kepada semuanya sebagai pahlawan perang. Hal itu menimbulkan kecemburuan dari seorang siswa lain. Dia langsung ngasih info sesat bahwa Leni ini tipe cewek yang sangat jual mahal. Sebelum dilangsungkannya sarapan, datang seorang komandan yang hadir dengan instruksi agar semua anggota akademi melakukan sarapan dengan baik dan benar. No gerasa-gerusu dan no celamitan demi menghormati roti Jerman. Di akademi ini tiap waktu dilakukan berbagai acara untuk mengobarkan rasa patriotisme para siswanya. Selain faktor mental, porsi latihan fisik pastinya juga mendapatkan perhatian. Siswa dilatih untuk berenang menggunakan satu tangan, sementara tangan satunya memegang senapan. Dalam latihan itu, Salek selalu berada di depan, membuat Leni makin gemes kepadanya. Dalam hal pengetahuan, para siswa diajarkan untuk mengetahui karakter fisik dari musuh utama mereka, yaitu bangsa Yahudi. Pak Guru mendeskripsikan ciri dari mereka yang memiliki bentuk jidat yang maju, hidung yang tajam kayak paruh elang, mata yang selalu memicing layaknya detektif Conan, dan gerakan yang giribag-giribug seperti Yeti. Maksud dari pelajaran ini agar para siswa bisa mawas diri dengan sifat orang Yahudi yang mereka simpulkan selalu bergerak untuk menusuk dari belakang. Pak Guru mencontohkan yang dianggap paling unggul oleh pihak Nazi, yaitu ras Nordik. Rambutnya pirang, badan tegap dengan mata yang biru, dengan gerakan badan yang harmonis. Pak Guru kemudian memanggil salah seorang siswa untuk ia nilai karakteristik rasnya. Siswa yang kebagian dipanggil adalah Salek. Pak Guru mengukur ukuran jidat Salek dan sebagainya. Dia menyayangkan bahwa Salek tidak termasuk ras unggul yang disebut tadi. Namun dia masih meyakini bahwa Salek adalah turunan bangsa Arya sejati. Diam-diam ternyata Salek mulai dekat dengan Leni. Mereka sering mojok berdua masuk ke dalam hutan. Salek bahkan mulai diundang Leni untuk bertandang ke rumah dan diperkenalkan kepada ibunya. Ayah Leni sendiri sudah meninggal dalam medan pertempuran. Keduanya sepakat untuk merahasiakan hubungan, bahkan dari Gerard, teman dekat Salek sendiri. Saat itu, Leni bercanda lucu-lucuan menarik turtleneck sweaternya ke atas kepala.
Hal tersebut menginspirasi Saleh untuk menarik kulit atas adiknya, lalu ia ikat dengan benang agar bisa kelihatan seperti yang belum disunat. Dalam sebuah sesi olahraga, ikatan benang itu mulai dirasakan sakit oleh Saleh. Seorang teman kemudian datang menghibur, "Tenang, kebetulan esok hari adalah hari rutin kunjungan dokter." Saleh malah kaget mendengarnya. Esok harinya semua siswa mengantri untuk diperiksa kesehatan seluruh organ tubuh termasuk daleman-daleman. Saleh langsung merasakan stres. Dia kemudian pura-pura sakit gigi parah dan meminta untuk diantar ke dokter gigi. Saleh merelakan giginya dicabut oleh sang dokter gigi asalkan dia bisa bebas periksa dari dokter umum tadi. Malamnya sakit di penis itu makin dirasakan oleh Saleh. Akhirnya dia pun menyerah dan melepaskan ikatan benangnya dan kulit itu balik lagi ke lokasi semula. Saleh tidak bisa lepas dari kondisi tubuhnya yang sejati. Ia tetap harus sembunyi. Suatu waktu saat mereka asik bercumbu, Lenny mulai mengajak Saleh untuk masuk ke step berikutnya. Lenny mengajak berhubungan badan. Gak mau terbongkar identitas, Saleh terpaksa menolak. Dia beralasan bahwa Lenny masih bocah. Lenny pastinya jadi bete. Untung saja cewek ini mudah dihibur dengan lawak recehan. Mereka pun kemudian jalan pulang. Kali ini kebetulan mereka lewat sebuah pemakaman. Saleh baru tahu bahwa di wilayah tersebut terdapat pemakaman orang Yahudi yang mati dalam siksaan tentara Nazi. Lenny kemudian berkomentar bahwa dia pun akan menggorok orang Yahudi jika suatu saat dia berpapasan dengan salah satunya. Saleh jadi marah ceweknya bilang begitu, spontan dia langsung menampar Lenny. Tindakan KDRT itu tidak bisa diterima oleh Lenny sebagai cewek generasi muda Nazi. Ia tersinggung mendapatkan tamparan, apalagi oleh seorang cowok lemah yang gak mampu berdiri. Lenny pun kabur meninggalkan Saleh. Insiden yang tidak sengaja tadi siang menyambangi kuburan Yahudi membuat Saleh jadi teringat kepada orang tuanya. Dia pun memutuskan untuk mengunjungi kawasan ghetto di kota Lodz. Namun rupanya kawasan tersebut terlarang bagi orang Jerman untuk jalan kaki. Mereka diharuskan menaiki tram yang kini diperuntukkan khusus bagi warga Jerman. Saleh menaiki tram dan sepanjang perjalanan dia mengintip keluar, siapa tahu dia bisa melihat kedua orang tuanya. Di kawasan ghetto ini para warga Yahudi sudah sedemikian melarat dan menderita. Sepanjang hari itu Saleh bolak-balik menaiki tram, namun ia tetap tidak menemukan kedua orang tuanya. Saleh yang udah lama diam-diaman sama Lenny akhirnya memutuskan untuk datang langsung ke rumah. Dia diterima oleh ibunya Lenny yang menyebutkan bahwa kini Lenny sibuk membantu di medan tempur. Saleh saat itu hendak pulang, namun sang ibu ternyata malah menahannya. Mereka pun berbincang, sang ibu mengungkap fakta yang sebetulnya bahwa kini Lenny tengah hamil. Lenny membaca propaganda Nazi bahwa wanita Jerman yang unggul harus menyaturkan bayinya kepada Hitler dan Lenny terpanggil untuk melakukannya. Lenny sebetulnya cinta banget sama Saleh, namun dia mengikuti saran guru di akademi agar mengambil sumber benih dari ras yang paling unggul di muka bumi, yaitu ras Nordik. Dia ingin agar bayinya diterima di Lebensborn. Nyokap Lenny pun sebetulnya nggak mau anaknya begitu, namun ia sudah bingung menghadapi anaknya yang sudah berbeda sejak masuk di akademi. Saleh sangat terpukul mendengarnya. Dia bilang sama Chalmer gagal bahwa dirinya bukan gak pengen menggauli Lenny. Nyokapnya Lenny kemudian menebak bahwa Saleh seorang Yahudi. Saleh pun tidak menyangkalnya. Ibunya Lenny sudah curiga dari awal ketika mendengar cerita Saleh yang aneh soal asal-usul orang tuanya. Namun nyokap Lenny berjanji bahwa ia gak akan pernah mengkhianati Saleh. Pulang ke mes yang langsung jadi sasaran amarah Saleh pastinya Gerard, sang teman yang punya turunan Nordik. Gerard mengaku bahwa ia terpaksa karena dipaksa Lenny. Tidak lama kemudian, kakak pembina datang menyuruh Saleh untuk hadap kantor polisi. Ada sebuah masalah yang harus segera dikelirkan. Gerard segera mengajak Saleh untuk kabur. Dia rupanya sudah tahu jati diri Saleh dari kecurigaan yang disampaikan Lenny. Namun Saleh tidak mau kabur, ia pun datang ke kantor polisi. Di sini Saleh ditanya identitas dan asal-usulnya. Saleh langsung memberikan surat resmi baru yang kemarin diuruskan oleh Pak Kapten. Pak Polisi ACC dengan surat tersebut, namun ia pun tetap meminta surat asli yang keluar saat Saleh lahir. Saleh bilang bahwa surat itu tertinggal di Grodno. Pak Polisi meminta surat itu segera distorkan untuk menghindari kesalahpahaman. Untuk itu Pak Polisi akan segera meminta surat tersebut dari Disduk Capil Grodno.
Saleh pun menyadari bahwa kali ini hanya keajaibanlah yang bisa menyelamatkannya. Ia pun keluar kantor polis dengan lesu ketika tiba-tiba sebuah pesawat tempur Soviet lewat untuk membombardir kota Berlin. Pasukan Uni Soviet menyerang dengan gencar untuk memporak-porandakan ibu kota Jerman tersebut. Serangan itu menewaskan Gerhard dan menghancur leburkan gedung Mabes Polisi yang memuat dokumen kearsipan para perwira muda. Suasana teror itu menjadi kabar baik buat Saleh. Perkembangan selanjutnya, Berlin dikepung habis-habisan oleh pasukan darat Soviet dalam momen yang disebut sebagai Battle of Berlin di akhir Perang Dunia Kedua. Saleh sendiri berada dalam peleton yang sedang tersudutkan di sebuah bangunan pabrik yang terbengkalai. Saleh tidak sanggup untuk menembak, menyadari bahwa lawan di hadapan adalah justru sekutunya sendiri yang sejati. Alih-alih melawan, Saleh berkeputusan menjatuhkan senjata dan lari menghampiri pasukan pengepungnya untuk menyerahkan diri. Di kamp konsentrasi yang kini telah diduduki oleh pasukan Uni Soviet, Saleh menjelaskan diri bahwa dirinya adalah bangsa Yahudi. Komandan pasukan Soviet yang menangkap Saleh tidak percaya dengan keterangan prajurit Nazi gadungan ini. Tidak mungkin ada orang Yahudi yang bisa lolos dari penciuman pihak Nazi. Saleh malah hendak dieksekusi. Pak Komandan menyeret Saleh untuk diserahkan kepada orang Yahudi untuk dieksekusi mati. Saat itulah terdengar suara yang memanggil Saleh. Orang itu ternyata Isaac, kakak Saleh yang masih hidup dan menjadi penghuni kamp konsentrasi tersebut. Saleh gak menyangka akan kembali bertemu dengan kakaknya yang terakhir ia lihat saat penyeberangan di kota Lodz. Mereka pun berangkulan dalam suasana haru. Dari Isaac, Saleh mengetahui bahwa orang tua mereka sudah meninggal dibunuh Nazi 2 minggu saja sejak kepergian Saleh. Isaac sendiri sempat menghuni ghetto kota Lodz sampai akhirnya ia ditransfer ke kamp konsentrasi tadi. Mereka berdua sepakat untuk memulai hidup baru di Amerika. Isaac mewanti-wanti agar di sana Saleh tidak menceritakan pengalamannya kepada siapapun karena pasti dia akan dianggap gila. Mereka berdua kemudian pipis bersama untuk merayakan kebebasannya. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotalk cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.